bahwa sebuah kesalahan dari para penuntut ilmu dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah kenceng banget gitu Pak, sehingga dia memaksakan pendapatnya. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masail ijtihadiyah itu tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Masalah kunut ini ya, apakah itu bid'ah atau bukan, adalah saya katakan tidak ada nas dalam artian masalah ijtihadiyah. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim juga memasukkan ini masalah ijtihadiyah. Saya sedikit ingin menggambarkan tentang kenapa sih Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tadi Ustaz Fadil mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Terus kemudian, bukankah hadis tentang kunut itu dhaif? Apakah berarti Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis dhaif? Jawabnya begini Pak. Hadis ini yaitu lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut fajar sampai meninggal dunia. Yang jadi permasalahan perselisihan para ulama itu gara-gara satu perawi. Karena di dalam sanad perawi itu ada seorang yang bernama Isa bin Mahan, yang bernama kunyahnya Abu Ja'far Ar-Razi. Ini perselisihan para ulama jarh wa ta'dil, apakah dia perawi yang bisa diterima atau tidak. Ada yang menthiqahkan, yang menganggapnya thiqah, seperti Yahya bin Ma'in, seperti Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari pun menganggapnya thiqah. Termasuk Imam Syafi'i pun menganggapnya thiqah. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa Imam Syafi'i dalam hal ini berdalil dengan hadis yang dhaif menurut Imam Syafi'i. Ya. Sebab Imam Syafi'i menganggap ini hadis sahih. Karena apa? Beliau menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini thiqah. Sehingga beliau berhujjah dengannya. Sementara sebagian ulama seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, dan banyak lagi ulama jarh wa ta'dil, dan ini pendapat mayoritas, mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini sayyi'ul hifadz, buruk hafalannya Pak. Dan ini jarh, celaan. Dan kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Celaan yang ditafsilkan, disebutkan sebabnya lebih didahulukan daripada pujian. Yahya bin Ma'in memuji, Ali bin Madini memuji, tapi Imam Ahmad mendhaifkan, Abu Zur'ah mendhaifkan, Imam Bukhari mendhaifkan dan menyebutkan sebabnya. Apa itu? Yaitu dia buruk hafalannya. Oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan tentang Abu Ja'far Ar-Razi apa? Saduqun sayyi'ul hifadz. Saduk tapi buruk hafalannya. Dan seperti ini statusnya dhaif tapi ringan Pak. Dan ini dhaif yang paling ringan. Iya. Kemudian Bapak sekalian, sehingga ketika kita melihat perselisihan inilah Pak yang merupakan sebab utama kenapa Imam Syafi'i berpendapat disunahkan kunut terus menerus. Sedangkan menghukumi perawi itu kan ijtihadiyah. Ijtihadiyah tidak Pak? Ijtihadiyah tidak ada nasnya dari Al-Quran dan hadis bahwa si fulan ini thiqah, kan nggak ada kan Pak? Ya, menghukumi bagi masing-masing para ulama menghukumi dengan yang sampai kepadanya tentang apa? Keadaan si perawi tersebut. Paham tidak Pak? Paham insyaallah? Iya. Sehingga inilah sebab utama terjadi perselisihan. Sehingga terjadilah perselisihan para umat tentang hukum kunut subuh ini. Ya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan tidak sunnah, tidak disyariatkan. Yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi. Apakah itu sampai kepada bid'ah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah berdasarkan hadis Abu Malik yang dibawakan oleh Ustaz Abu Sama tadi. Ya. Di mana ia berkata ai bunayya muhdats, dalam satu riwayat bid'ah. Sementara ya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, fa amma
ya ahlul hadis, ya adapun ahli hadis berpendapat bahwa itu tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada bid'ah. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, adapun tentang masalah apakah kita ikut kunut di belakang imam, maka yang beliau sebutkan itu sudah sangat mencukupi sekali, ya. Jadi yang lebih bagus, yang lebih utama adalah kita tetap ikut saja. Dan ini pendapat ulama besar di zaman ini semuanya. Baik Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, demikian pula bahkan saya mendengar Syekh Ali Hasan mengatakan, hatta Syekh Albani mengatakan tetap kunut di belakang imam. Syekh Fauzan ditanya juga sama jawabannya begitu. Dan ini juga sebelumnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan saya belum menemukan, ya, satupun ulama yang berpendapat mengatakan tidak boleh mengangkat tangan. Saya belum mendapatkannya, ya, dari para ulama muktabar yang besar. Memang di Indonesia ini jadi permasalahan, Pak. Ya, banyak para thalabatul ilm itu, ya, terlalu saklek dalam memahami suatu permasalahan. Pokoknya nggak boleh. Bid'ah. Akhirnya pelakunya dicap bid'ah juga, gitu, Pak. Padahal harus dibedakan antara masalah bid'ah yang diperselisihkan dengan bid'ah yang muttafaq alaih. Sepakat semua ulama itu bahwa perkara yang sifatnya bid'ah, ya, dibedakan antara yang sifatnya ijtihadiyah dengan ada yang sifatnya nas, yang sharih, jelas, tegas. Sehingga pada waktu itu kita bisa menimbang. Kita jangan sampai menjadi penuntut ilmu ini, jangan menjadi sebab munculnya fitnah dalam dakwah, akibat daripada saklek dalam masalah-masalah yang sebetulnya kita tidak boleh saklek dalam masalah seperti itu, ya.